Awal tiang berkunjung ke sini si Mekrame semeton anak-anak muda itu menari dengan ya pakaian kebaya biasa. Sekarang sudah menari menggunakan pakaian penari yang sepantasnya untuk yang dipakai menari. Itu artinya kualitasnya, semangatnya sudah tinggi. Kalau masalah sanksi tidak ikut WHDI, sanksi kalau secara fisik mungkin tidak ada. Oke, sebelum untuk waktu dan kesempatan ini, ampun lagi yang berdiri karena di sana kita sebetulnya kebusan di paman selah juga mengemunan akide, jadi tiang alah berdiri menyampaikan sambutan. Oke, sebelumnya ngiring sarang-sarang ucapan daluan Om Swastiastu, Om Agunamastu, Yatamasidam, Om Sidarastu, Astu, Astu Swaha, Om Adibadra, Teratawiyantu, Bismillah. Masih semangat tinggi sebentar sarasami? Tadi pun kami ngajak Binanita Loto Balesraya, Makasami yang tergabung dalam PSN Kabupaten, Desa dan Kecamatan di se-Kabupaten Waikanan yang saat ini sampun disucikan, saat ini dihormati dan dibanggakan para Ketua Parisade Kampung, Kecamatan, dan Kabupaten Waikanan yang berkesempatan hadir. Saling kita hormati para ibu-ibu cantik yang tergabung di WHDI, baik dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, yang cintai dan yang sayangi para klien adat sejebat negara batin, dan juga khusus sebutkan kita dari Pulau Bawang Barat, jadi Gunung Terang juga berkesempatan hadir. Dari diajak sama Ketua Parisade Pulau Bawang Barat, di ketua adatnya ada bergabung di acara kami di Waikanan. Astunggara artinya si Mekrame berjalan dua wilayah ini dengan baik. Dan Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, adik-adik sekalian yang tiang hormati dan tiang banggakan, Astunggara atas asukat Dewa Nugraha ide saya Widiwase, kita pada hari ini bisa melakukan kegiatan si Mekrame di Banjar Adat Swastika Jaya. Dan ini si Mekrame yang kedua yang sudah dilaksanakan, dan Astunggara dari waktu ke waktu kualitas kegiatan kita niki sudah semakin baik, bahkan sangat baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Niki artinya bahwa semangat semeton untuk melakukan si Mekrame dan sama-sama belajar niki luar biasa. Yang pun sebagai perintis dari kegiatan si Mekrame juga merasa bangga karena dengan kegiatan si Mekrame ini umat Hindu yang ada khususnya di kawasan register 44 ini yang lebih dikenal dengan HTI ini terlihat sekali perubahan semangatnya dalam segala hal. Dari sisi pengetahuan mudah-mudahan ada peningkatan, karena perwakilan dari HTI juga sudah beberapa kali hadir kegiatan di tingkat Kabupaten Waikanan bahkan provinsi. Dari sisi semangat umat yang lihat sudah luar biasa berubahnya, inovasinya sudah mulai bangkit. Awal tiang berkunjung ke sini si Mekrame semeton anak-anak muda itu menari dengan ya pakaian kebaya biasa. Sekarang sudah menari menggunakan pakaian penari yang sepantasnya untuk yang dipakai menari.
itu artinya kualitasnya, semangatnya sudah tinggi. Ibu-ibunya juga niki, yang lihat luar biasa niki kompaknya dengan seragam WHDI-nya. Tentu ini menjadi rasa iri nih ya bapak-bapaknya pasti ini. Nih, bapaknya yang mesuang pipes beli baju, ibunya ada kelihatan sumringah ya. Tapi jangan khawatir, ini adalah sebuah karma baik buat bapak-bapak. Sekarang tinggal ibunya diberi kesempatan untuk kelihatan cantik, kelihatan segar, mudah-mudahan bisa berkarma baik juga yang lebih banyak untuk kesejahteraan kita ke depan. Nah, umat Sedharma yang berbahagia, yang ingin sedikit mengupas tentang kenapa kita ini ada yang namanya organisasi Parisade Hindu Dharma Indonesia. Jadi semeton yang sarang sami supaya kita ini memahami kita sebagai Hindu ini, khususnya Hindu Bali ini, awal terbentuknya PHDI itu tahun 1957. Namanya itu bukan PHDI Indonesia, tapi namanya Parisade Hindu Dharma Bali. Karena yang membentuk Parisade itu awalnya adalah Provinsi Bali. Tujuannya adalah untuk membuat wadah daripada keyakinan umat Hindu, umat yang ada di Bali, sehingga terbentuklah sebuah wadah itu. Nah, keyakinan Bali ini yang tergabung dalam wadah PHD Bali kemudian menjadi inspirasi bagi aliran-aliran kepercayaan di berbagai provinsi. Ada di Sulawesi Toraja, ada di Batak yang Batak Karo, ada di Kalimantan Kutai. Ini menjadi inspirasi dan mereka ingin bergabung dalam wadah ini. Sehingga atas restu Presiden Soekarno tahun 1958 PHD Bali itu berubah menjadi Parisade Hindu Dharma Indonesia. Jadi artinya Parisade Hindu Dharma Indonesia ini dengan kata intinya adalah Hindu, itu adalah sebuah rumah besar dari berbagai keyakinan-keyakinan lokal. Jadi seperti misalnya semeton di Bali, kita di Bali ini dengan berbagai keyakinan kita mengenal adanya ide Sang Hyang Widiwasa, ide Betara, Susunan dan segala macam. Nah, ini menjadi sebuah kepercayaan. Nah, dalam negara Republik Indonesia identitas kepercayaan ini tidak ada, makanya dibuatlah rumah besar Parisade Hindu Dharma Indonesia, agama Hindu yang akan menjadi identitas di dalam kependudukan. Oh, baru kali ini ya. Nah, itu gambaran tentang Parisade ya, tentang bagaimana kita Hindu. Jadi Hindu itu adalah rumah besar berbagai keyakinan, kepercayaan kita. Ya, PDI cuman kan yang Toraja punya keyakinan sendiri, Kalimantan punya sendiri, kita Bali punya sendiri, Jawa juga punya sendiri. Penyebutan pun untuk ide sesunannya beda-beda. Nah, kemudian semeton sareng sami, sebenarnya PHDI ini diakui sebagai majelis tertinggi umat. Artinya bahwa semua orang yang ber-KTP Hindu itu ada di dalam wadah PHDI. Dan PHDI ini adalah ormas, organisasi kemasyarakatan. Nah, sesuai dengan grand design daripada umat Hindu Indonesia yang dibuat tahun 2011 pada saat Mahasabda ke-10, maka dibentuklah organisasi-organisasi yang lain. Ada Pradahnya, ada WHDI-nya, ada
Makanya itu. prajanitinya, ada cendikiawan, ICI namanya. Aliran ini. Nah, tujuan daripada organisasi ini untuk melakukan pembinaan pada rumpun-rumpunnya. Kalau WHDI Waktu sudah. melakukan pembinaan, ya itu metode WHDI perangkat nanti di karya ini. Tuh, sirel dengan canang, sirel kayak gitu itu banyak sekali rangkaian. Ini kayaknya nggak ada. Jadi WHDI itu sangat penting. Ya, WHDI ini sangat penting. Makanya diharapkan ibu-ibu yang sudah sesuai dengan umurnya bergabunglah di dalam WHDI. Tujuannya selain mesimukrame, saling bertukar pikiran, juga untuk kita berbagi rasa, berbagi tanggung jawab. Kalau ada piodalan seperti ini, siapa seratinya? Ayo, siapa yang belajar menjahitnya? Siapa yang mau wirama, mau kekidungan? Itu kan bisa melalui wadah WHDI. Bahkan kalau di WHDI di tempat saya tuh kasnya lebih besar dari yang laki-laki malahan. Saking mereka punya kesadaran, nyingkrem rajin. Kalau kas bapaknya punya dikit duit membangun, punya dikit duit membangun, habis. Tapi kalau WHDI, udah duitnya disimpan, diputer aja. Paling nanti bantu belajar beli piring, beli panci gitu. Nah niki itulah pentingnya organisasi. Kemudian sekarang ada PSN. Jadi PSN dengan WHDI ini dalam kegiatan-kegiatan upacara begini berkolaborasi. Jadi sekarang ini kita sedang menggalakkan bagaimana supaya ketika acara-acara seperti piodalan, puju wali itu menjadi lebih bermakna. Jadi kita bukan hanya datang ke pura, sembahyang nyakupang limo, trisadia panci sembah, sudah pulang. Paling butuh waktu 10 menit, 15 menit lah. Sementara kita menyiapkan upacara ini bisa 3 hari bahkan 1 minggu. Kita selesaikan kegiatan puncaknya itu hanya dalam waktu 15 menit sampai 30 menit misalnya. Nah oleh karena itu perlu ada peningkatan kualitas kita dalam melakukan bakti, sambil kita juga memanfaatkan momen itu untuk melakukan pendidikan. Makanya sangat dipandang perlu kita mulai belajar di dalam kegiatan-kegiatan piodalan di saat nyeratang tirta adalah siraman-siraman rohani, pencerahan, dan ini menjadi tugas kelihat adat, parisade, dan BSN. Apa yang kita punya pengetahuannya sampaikan ala kadarnya aja. Jadi tidak usah berpikir terlalu berat, dan untuk menyampaikan itu harus punya materi yang banyak. Tapi ketika kita memang punya tanggung jawab untuk memberikan pencerahan kepada umat, pelan-pelan kita pasti belajar. Apalagi di sini PSN-nya tiang lihat ilmunya, wih keren-keren. Kayak niki di rumah sakti niki pernah juga di rumah tiang juga tiang debat sama rumahku Yelsa niki. Kita diskusi panjang-panjang dan Astungkara bisa terpuaskan, terjawab. Bahkan kalau di rumahku Sakti ini sesuai dengan namanya Sakti, ya, pekerjaan hebat banget Sakti, asli. Jadi tinggal niki belum menjadi kebiasaan kita. Jadi pelan-pelan, giring sarang-sarang kita terus belajar untuk meningkatkan kualitas kita dalam melakukan bakti yang ide susunan kita. Nah, umat sedara yang saya hormati, ketika kita sudah memeluk sebuah agama, itu artinya kita memegang sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan. Nah, kita sebagai umat Hindu Dharma Indonesia memiliki keyakinan dasar
widiwase, percaya dengan atma jiwa, percaya dengan adanya karma pala, percaya dengan adanya punar bawe, dan terakhir itu moksa. Dari 5 keyakinan kita ini, dalam kehidupan kita ini akan ada 2 hal yang sangat mempengaruhi kehidupan kita, yaitu karma pala dan punar bawe. Kalau kita sudah memahami 2 keyakinan kita ini, maka kita akan lebih banyak bersyukur di dalam kehidupan ini. Ya, kita akan banyak bersyukur. Punar bawe. Karma pala terkait dengan hasil perbuatan. Kita secara umum pasti sudah paham. Makanya kita orang Bali ini terkenal baik-baik, terkenal dipercaya, karena kita yakin dengan karma pala. Yang diragi jelek berperilaku, pasti hasilnya juga akan jelek. Ketika kita baik berperilaku, hasilnya juga akan baik. Tetapi semeton harus tahu, harus pahami bahwa kebaikan dan keburukan itu hasilnya tidak bisa seketika, akan berproses itu. Sekarang kita melakukan kebaikan, belum tentu hasilnya sekarang atau besok atau lusa akan kita nikmati. Tetapi yakinlah semeton, ketika kita terus mencoba kebaikan, ketika kita butuh kebaikan itu datang, dia akan datang. Kalau orang tua yang yakin, yang sudah mengalami banyak asam garam kehidupan akan percaya itu. Dia pun secara pribadi sangat meyakini itu. Karena Tiang sering juga merasakan ketika Tiang butuh kebaikan itu datang, dia akan hadir. Oleh karena itu, Tiang selalu memotivasi diri bahwa dengan kemampuan yang Tiang punya, kita coba untuk terus melakukan sesuatu kebaikan. Ada kesempatan ngayah di Parisade, kita coba untuk berkunjung ke umat-umat. Ya, orang pun sering bingung melihatin Pak Gede ini sebentar ada di Bahuga, sebentar sudah di Harta beragama. Tujuan besar kita beragama itu adalah mencapai kebahagiaan. Kadang-kadang kalau pikiran kita diruat, komplain dengan kehidupan terus, jadi bukan yang megai sih ada hasil, nanam jagung pun kena panas, nanam tebu hasilnya tidak sesuai. Ini kalau kita tidak meyakini tentang karma, jadi kita pasti stres. Inilah sebuah proses dari kehidupan kita menjalani sebuah karma. Kita sekarang sudah berusaha baik dengan harapan ketemu yang baik, tetapi masih ketemu yang kurang baik karena karma kita sebelumnya itu mungkin kurang baik. Oleh karena itu, sebentar sarang sami, dengan kesadaran itu, iring sarang-sarang kita terus untuk berbuat baik. Walaupun mungkin sekarang kita tidak bisa memetik hasilnya yang baik, mudah-mudahan di kehidupan kedepannya kita menemukan yang baik. Tapi kebelakangan ini Tiang semakin lihat karma pala ini sudah cicip, enggak nyampe. Makanya Tiang dalam dunia luar, Tiang sering juga Tiang berorganisasi, berdebat juga. Ketika saudara punya jabatan strategis, apakah itu bupati, gubernur, anggota DPR, ataupun pejabat, polisi, kejaksaan, ketika saudara punya jabatan tetapi dipergunakan untuk menzolimi orang sehingga orang itu akan terpenjara atau susah, tidak lama lagi hukum karma akan berbalik, kamu orang akan bisa 2 kali lebih susah dari itu. Dan itu Tiang buktikan sendiri. Ketika ada orang zalim sama Tiang disusahkan, ya, dan berbalik orang itu lebih
susah dari apa yang dia hadapi. Demikian juga dalam kehidupan berbisnis juga seperti itu. Orang boleh merasa gembira dapat hasil lebih dengan nipu orang lain. Nggak lama hasil itu selesai, bahkan akan lebih hancur dari orang yang kita tipu. Nah, itulah sebuah proses karma yang harus kita yakini. Dan sekali lagi, tujuan kita beragama itu adalah untuk mencapai sebuah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu kita harus raih dengan beberapa cara. Dalam agama Hindu, kita mengenal ada 3 kerangka dasar agama: tatwa, ilmu pengetahuannya; susila, perilakunya; dan acara, upacaranya. Nah, yang selama ini yang sangat menyolok ini adalah upacaranya. Kalau sudah berkaitan upacara, yaitu tadi Pak Adat WHDI di rumahku yang punya urusan ini. Nah, jadi dari ketiga komponen tadi yang disebut dengan 3 kerangka dasar agama ini, pelan-pelan kita harus pahami semeton sareng-sareng. Kalau dari sisi susila, yang yakin semeton walaupun tidak mengerti tentang intisari agama itu, tapi semeton sudah melaksanakan. Karena sudah terbukti kalau orang Bali itu di mana-mana baik. Itu artinya secara susila kita memang sudah memahami itu. Kita memahami tentang tatwa masi, trikaya parisuda. Yang diraga beler, pasti beler ini jadi paling. Kan gitu nih. Yang diraga jahil, pasti suatu saat lagi jahil ini jadi paling. Ketemu di jalan, teman ada yang jalan kaki, diraga cuek-cuek aja, suatu saat begitu juga. Diraga jalan kaki, di paling ada motor lewat, paling kenyeminan. Jadi kalau kita biasa peduli, dia yakin orang juga akan peduli. Nah, sementara sarang sami terakhir yang sampaikan, dalam mencapai kebahagiaan itu dalam kita beragama, kita mengenal adanya 3 jalan untuk mencapai kebahagiaan yang disebut dengan Trihita Karana. Ada channel YouTube-nya. Ada Parahyangan, Ada video yang ada di sini. ada Di sana. Pawongan, ada Pale. Komang satu. Jadi Trihita Karana kita menjaga hubungan yang baik kepada 3 hal. Yang pertama, hubungan baik dengan Tuhan, seperti kita melakukan jodalan, bojowali, atau sembahyang kita di rumah. Hubungan baik dengan sesama manusia, ya, kita berkumpul, saling bantu membantu, bertukar pikiran. Sekaligus Itu adalah hubungan baik sesama manusia. karena ada Berhubungan baik dengan alam. Kalau di bidang upekara kita melaksanakan butuh kala, pecaruan misalnya, atau kita merawat alam semesta ini, kita buat taman, kita pagerin, dan lain sebagainya. Nah, ketika 3 ini sudah bisa terjalin dengan baik, mudah-mudahan kehidupan kita akan selalu bahagia. Nah, Mas Dharma, yang silaturahmi yang sudah berjalan ini, mari kita kembangkan lagi. Mungkin nanti Pak Adat dengan Pak Praba dengan PSN untuk bisa memaksimalkan pada kegiatan upacara. Nah, PSN itu pengarahnya, itu bisa berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan bersama. Kalau PHDI-nya yang bersifat umum, jadi mengayomi semua. Karena PHDI ada kami, mohon maaf jika dalam silaturahmi ini saya selaku ketua tim silaturahmi, selaku parisade dari Provinsi Lampung, mungkin tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih seperti apa yang diharapkan, karena dari sisi tenaga kemampuan juga sama-sama terbatas. Kita sama-sama belajar. Dari sisi ekonomi juga kita masih merangkak untuk menuju yang lebih baik, dan mudah-mudahan ke depan dengan anugerah ide kita semua bisa lebih baik. Mudah-mudahan di situ kita bisa berbuat yang lebih banyak untuk umat. Yang jelas, si Mekrama
yang sudah berjalan ini mari terus kita rawat, kita jaga sehingga ke depan kualitas kita dalam beragama ini akan semakin baik. Jadi mohon maaf kalau masalah sanksi tidak ikut WHDI, sanksi kalau secara fisik mungkin tidak ada, tapi sanksi sosialnya pasti akan dirasakan. Kalau yang lain kumpul, dia sendiri atau berdua nggak kumpul, pasti akan merasa dirinya seperti apa, gitu kan. Tetapi disinilah pentingnya kebesaran hati dari seorang pemimpin organisasi. Dan sami ampun ya badan keuangan begitu yang mohon ampun yang tutup atau Karmo Santi Om Santi 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 Om